Dulu kita pernah cuba yang vokal A di hujung kita bunyikan A. Tapi mungkin orang merasakan terlalu bunyi ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mereaksi bareng-bareng sekaligus berkomentar satu video dengan judul Malaysia menolak asal bahasa Melayu dari Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Dulu kita pernah cuba yang vokal A di hujung kita bunyikan A. Tapi mungkin orang merasakan terlalu bunyi ke Indonesiaan. Jadi kata Bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Malaysia, atau bahasa Melayu standar saja adalah bentuk bahasa Melayu yang hingga kini coba dibakukan dan digunakan sebagai bahasa kebangsaan resmi di Malaysia. Soal nama bahasa, sangat jelas bahwa pemakaian bahasa Melayu di Malaysia tidak konsisten hingga saat ini. Itu terlihat dari berubah-ubahnya nama bahasa yang berawal dari bahasa Melayu, berubah jadi bahasa Malaysia, kemudian berubah lagi jadi bahasa Melayu. Masih kurang sempurna kemudian diganti lagi jadi bahasa Malaysia. Namun seiring berjalannya waktu, saat proses bahasa Indonesia di UNESCO, saat itu juga Malaysia merubah lagi nama bahasa Malaysia ke bahasa asal yaitu bahasa Melayu. Senada dengan keterangan berikut ini, mari bersama kita simak videonya. Melayu. Dialek negeri itu tidak begitu rasmi. Kalau bagi saya yang rasmi itu bahasa yang kalau di RTM bagi saya sebut bahasa standar RTM. Yang tadi dulu kita pernah cuba yang vokal A di hujung kita bunyikan A. Tapi mungkin orang merasakan terlalu bunyi ke Indonesiaan. Jadi orang kata bunyi macam Indonesia. Jadi kita belum lagi baku sepenuhnya, tapi kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Jadi masih lagi menyebut Jadi bahasa Melayu kita Johor Riau. Ya, Johor Riau. Kita belum lagi baku sepenuhnya, tapi kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Apa sebab agak lama kita dijahit? Karena kita dalam perjuangan itu menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Nah itu tadi, karena berbeda itu antara satu etnik dengan etnik lain kan tak saling memahami. Nah, tapi begitu kita gunakan satu bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu tadi. Nah pada 28 Oktober 1928, 17 Agustus, hanya 17 tahun Indonesia merdeka. So maksud Prof kat sini adalah bahasa Indonesia itu adalah sendiri bahasa Melayu. Tetapi di Indonesia kan di Indonesia. Artinya secara kebangsaan, secara nasional, karena negara yang akan dibentuk ini namanya Indonesia, kita buat bahasa Indonesia namanya. Seperti dulu juga di Malaysia, awalnya kan ada yang menyebut bahasa Malaysia itu, kan bahasa Melayu itu. Nah, tapi kemudian Malaysia kan balik lagi ke istilah bahasa Melayu. Kalau Indonesia kan tetap pakai bahasa Indonesia. Karena apa tadi? Karena dia ada nilai-nilai perjuangan bangsa untuk merebut kemerdekaan. Nah, dan terbukti memang dalam perjuangan setelah kita merdeka pun dengan menggunakan bahasa itulah, alhamdulillah kan kita bergerak maju. Karena apa? Karena Indonesia, semua hal yang kita kembangkan di Indonesia di dalam negeri, termasuk mempromosikan Indonesia luar negeri pun, kita lebih mengutamakan bahasa Indonesia tadi itu. Kalau itu Indonesia mungkin boleh ditiru lah, ya. Karena sehingga tidak ada satu orang pun orang Indonesia yang tak dapat atau tak boleh berbahasa Indonesia atau bahasa Melayu tadi. Hingga kan kalau orang yang mahu ke Indonesia pun mesti tahu bahasa. Mesti tahu. Kalau tidak agak susah karena sikap. Jadi kalau itu positif. Karena sikap orang Indonesia memang sudah terbentuk dari zaman nenek moyang. Apakah iya bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia asalnya dari bahasa mereka, teman-teman kita di Malaysia? Yuk kita bahas.
Pertama-tama, kita bahas dari sejarahnya aja dulu. Jadi gini, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, kalau kebudayaan Melayu itu asalnya dari Sriwijaya atau saat ini berada di wilayah Indonesia. Begitupun juga dengan bahasanya dong. Tapi sebetulnya mungkin masih ada perbedaan pendapat antara kita di Indonesia dan teman-teman di Malaysia. Walaupun dari beberapa temuan, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa memang betul-betul kebudayaan Melayu berasal dari era kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Sebelum itu, apa emang sebelum ada kerajaan Sriwijaya di Semenanjung sana belum ada orang? Nggak gitu juga, udah pasti ada masyarakatnya di sana. Jadi, sebetulnya bahasa Melayu itu asalnya dari mana sih? Apakah betul bahasa Melayu itu udah diucapin sama masyarakat Malaysia jauh sebelum ada kerajaan Sriwijaya? Masyarakatnya mungkin iya, tapi kebudayaan dan bahasanya gue rasa belum. Kenapa? Karena kita bisa ngeliat di sini. Dari hasil penelitian itu, mereka berkesimpulan bahwa kebudayaan Melayu memang berasal sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Prasasti tersebut adalah prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, dari penemuan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa bahasa Melayu kuno berasal dari era kerajaan Sriwijaya. Apakah sebelumnya di wilayah Semenanjung sana mereka sudah berbicara bahasa Melayu dan sudah bisa dibilang itu bahasa Melayu? Nggak bisa begitu juga. Karena sampai sekarang masih belum ada bukti yang konkret yang menunjukkan bahwa dasar-dasar yang menjadi bahasa Melayu saat ini digunakan oleh masyarakat di luar Sriwijaya pada saat itu. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya bahwa era keemasan Sriwijaya itu berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Selama itu pula bahasa Melayu turut berkembang dan menyebar seiring dengan persebaran kebudayaan Melayu di seantero Nusantara. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dalam artian dalam melakukan transaksi atau hubungan ekonomi antara masyarakat pada zaman itu, di zaman Sriwijaya, baik di kawasan Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga ke Sulawesi, masyarakat sudah mulai terbiasa atau mulai pelan-pelan berasimilasi menggunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sriwijaya tersebut atau yang kita sebut dengan bahasa Melayu kuno. Kemudian seperti yang sebelumnya udah kita bahas juga bahwa setelah era keemasan kerajaan Sriwijaya berakhir hingga akhirnya Pangeran Sriwijaya tersebut pindah ke Temasek yang menjadi Singapura dan pindah ke Malaka, disitulah akhirnya bisa dibilang kebudayaan Melayu beserta dengan bahasanya memasuki fase yang baru atau babak yang baru, yaitu pada saat abad ke-15 saat berdirinya Kesultanan Malaka. Jadi pada saat itu Parameswara yang merupakan salah satu pangeran dari kerajaan Sriwijaya yang telah masuk Islam dan mendirikan Kesultanan Malaka mulai mengadopsi kebudayaan dan bahasa dari peninggalan Sriwijaya di sana. Nah, dari situlah terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Melayu klasik. Oke, jadi kita udah tahu ya perkembangan bahasa Melayu mulai dari bahasa Melayu kuno di zaman Sriwijaya sampai ke bahasa Melayu klasik di zaman Kesultanan Melaka. Seperti yang kita tahu, kemudian pada abad ke-16 Kesultanan Melaka jatuh ke tangan Portugis. Kemudian setelah kejatuhan Kesultanan Melaka tersebut, perkembangan bahasa Melayu kemudian pindah ke Kesultanan Riau Johor. Pada saat di era Kesultanan Riau Johor tersebut, pada akhirnya bahasa Melayu turut berkembang ke fase berikutnya, yaitu pada masa keemasan Kesultanan Riau Johor mulai terjadi standarisasi terhadap bahasa Melayu hingga kita kenal menjadi bahasa Melayu yang sampai saat ini bisa kita sebut sebagai era bahasa Melayu modern tahap awal. Ya, bahasa Melayu modern dimulai perkembangannya pada saat keemasan wilayah Kesultanan Riau Johor tersebut. Hingga akhirnya Kesultanan Riau dan Johor terpecah, terbagi menjadi dua seiring dengan penguasaan kolonialisme di kawasan Johor tersebut. Wilayah Johor yang saat ini menjadi bagian dari Malaysia itu berada di bawah kekuasaan Inggris dan wilayah Riau berada di bawah kekuasaan Belanda. Hingga akhirnya setelah Kesultanan Riau Johor terpecah menjadi dua, menjadi Kesultanan Johor saja dan juga Kesultanan Riau, disitulah juga bahasa Melayu mengalami fase yang mungkin menjadi fase penentu, menjadi fase titik balik di mana pertumbuhan bahasa Melayu hingga menjadi seperti sekarang ini. Pada abad ke-19
ke-19 hingga abad ke-20, tepatnya pada saat itu Kesultanan Riau Lingga menjadi salah satu pusat peradaban kebudayaan Melayu dan juga bahasa Melayu di Nusantara. Salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam kemajuan dan perkembangan kebudayaan maupun bahasa Melayu berikut dengan karya-karya sastranya dan standarisasi yang telah diciptakan adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia karena berkontribusi sangat besar terhadap kemajuan bahasa Melayu modern, pembentukan bahasa Melayu modern hingga akhirnya tercipta bahasa Indonesia. Raja Ali Haji tersebut termasuk dari kelompok sastrawan yang berasal dari Riau. Beliau juga yang mengilhami kelompok-kelompok sastrawan Indonesia yang hingga di kemudian hari menjadi salah satu kelompok sastrawan-sastrawan atau ahli bahasa Indonesia yang turut berkontribusi terhadap lahirnya bahasa Indonesia, yaitu Angkatan Balai Pustaka. Dari video di atas jelas disampaikan dengan sangat gamblang bahwa asal bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang sangat menarik sekali. Dengan melihat video ini sudah jelas bahwasanya bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia itu berasal dari Indonesia, yaitu bahasa Melayu di Riau, Johor. Malaysia tidak bisa mengatakan lain karena tidak ditemukan bukti sejarah bahwasanya bahasa Melayu di Malaysia itu bukan bahasa Melayu dari Riau. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.